Di Permen nomor 6 memang ada persyaratan siapa saja calon penerima, tetapi di surat ini lebih didetailkan ada 14 persyarat. Nah, ini yang menjadi kebingungan di aparatur pemerintahan desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel Desa Bicara. Beberapa video kita yang lalu membahas tentang BLT Dana Desa. Nah, berkaitan dengan sejak hadirnya Permen Desa nomor 6 tahun 2020 yang isinya mengenai BLT Dana Desa ini. Banyak tanggapan dan respon, baik itu dari masyarakat, dari pengamat desa, maupun dari aparatur pemerintahan desa. Nah, beberapa respon sudah bermunculan. Di antaranya ada beberapa video-video aparat desa yang menyampaikan keluh kesahnya tentang persoalan bagaimana kami mendata, bagaimana situasi di lapangan. Tentu juga beberapa respon yang datang ke kita Desa Bicara setelah kita mengupload video itu. Karena ada banyak masukan dan juga kenapa nggak dibahas soal prasyarat keluarga miskinnya, bagaimana, apa saja begitu. Nah, itu juga masuk ke kita. Nah, harapannya di video ini nanti ada poin-poin yang bisa kita ambil untuk menindaklanjutin isu di lapangan agar lebih baik dalam pelaksanaan dan tindakan dari aplikasi BLT Dana Desa ini. Nah, Desa Bicara mencoba untuk melihat bagaimana kemudian situasi sejak hadirnya Permen nomor 6 tahun 2020 ini agar pemerintah desa bisa melaksanakan amanah kebijakan ini yang nanti berdampak bagi penanganan baik itu dampak kesehatan. Nah, khusus untuk BLT ini tentunya dampak ekonomi dan dampak sosial di masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah memberikan pelayanan dan kebijakannya melalui beberapa kementerian. Nah, salah satunya itu dari Kementerian Desa yang mengucurkan beberapa kebijakan. Salah satunya tentu terkait BLT Dana Desa ini. Nah, kebijakan penanganan dan penanggulangan dampak COVID di desa harapannya bisa dimaksimalkan. Kita dari Desa Bicara ingin kembali mereview beberapa kebijakan dari Kemendes sampai dengan hadirnya BLT ini. Tentu kawan-kawan bisa melihat pertama ketika hadir surat edaran nomor 8 tahun 2020. Kemudian ada sedikit perubahan menjadi surat edaran nomor 11 tahun 2020. Setelah surat edaran ini keluar, beberapa tanggapan kemudian bermunculan. Bagaimana kemudian pemerintah desa itu bisa melaksanakan kalau aturannya tidak kuat gitu ya. Landasan hukumnya tidak kuat. Maka dikeluarkanlah Permen nomor 6 tahun 2020. Nah, kemudian setelah Permen ini mungkin di hari yang sama juga karena Permen ini sekitaran keluar itu di 14 April kalau tidak salah. 2020. Nah, beredar pula di kalangan aparatur pemerintahan desa di media-media sosialnya Surat Menteri nomor 1291/PRI.00/4 Romawi/2020. Nah, di dalam surat Menteri ini di sana terdapat 14 kriteria masyarakat atau keluarga miskin. Surat Menteri tersebut pertanggal 14 April 2020. Nah, beberapa kawan-kawan aparatur pemerintah desa kebingungan dalam pelaksanaan BLT ini karena di Permen nomor 6 memang ada persyaratan siapa saja calon penerima, tetapi di surat ini lebih didetailkan ada 14 persyarat. Nah, ini yang menjadi kebingungan di aparatur pemerintahan desa karena bagaimana pendataan masyarakat miskin, bagaimana data yang diperoleh tidak double-double atau tumpang tindih dengan penerima PKH dan program lainnya dari pemerintah pusat. Nah, ini sedikit menjadi mungkin kebingungan itu. Sementara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota juga punya program yang sama untuk membantu masyarakat dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi. Nah, desa diminta untuk menyediakan data yang sama atau mungkin dengan kriteria data yang berbeda. Jadi ada kebingungan terkait format dan kebutuhan yang berbeda soal data ini. Nah, itu menjadi kebingungan di kawan-kawan aparatur pemerintah desa. Nah, di dalam surat nomor 126/PRI.00/4 Romawi/2020 ada 14 kriteria masyarakat miskin. Nah, diantaranya pertama, luas lantai kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua, lantai tanah atau bambu atau kayu murah. Yang ketiga, dinding bambu atau rumbia atau kayu murah atau tembok tanpa plester. Yang keempat, buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain. Yang kelima, penerangan tanpa listrik. Keenam, air minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi. Yang ketujuh, bahan bakar kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Kedelapan, konsumsi daging atau susu atau ayam hanya 1 kali dalam 1 minggu. 9, 1 setel pakaian setahun. 10, makanan 1-2 kali dalam sehari. Jadi ya hanya mampu makan 1
1 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. 11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik. 12. Sumber penghasilan kakak petani yang lahannya kurang dari 500 meter persegi. Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerja lain berupah kurang dari 600.000 per bulan. 13. Pendidikan kakak tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Yang terakhir ke-14, tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual minimal 500.000. 14 kriteria ini kemudian yang menjadi persoalan di aparatur pemerintah desa. Jelas ini tentu berkaitan dengan kebijakan bantuan jejaring sosial dari pemerintah pusat melalui beberapa kementerian. Sangat membutuhkan data. Data inilah yang harus dimiliki desa, terutama di situasi saat ini, agar penyaluran berbagai bantuan kebijakan bisa tepat sasaran, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di samping itu, pemerintah desa harus memiliki data yang akurat, jelas, terverifikasi dengan baik. Tentunya, kalau desa sudah punya data yang sedemikian, meminimalisir dampak sosial di masyarakat. Misalkan ada kecemburuan-kecemburuan. Minimal data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Nah, kembali ke persoalan BLT, dalam hal ini BLT Dana Desa, di Permen nomor 6 tahun 2020, sudah jelas penerima BLT ini adalah keluarga miskin tidak menerima program PKH atau program Keluarga Harapan. Yang berikutnya, keluarga miskin tidak menerima bantuan pangan non-tunai. Keluarga miskin kehilangan mata pencarian, keluarga miskin yang belum terdata, dan keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit penyakit menahun atau kronis. Nah, poin itu cukup jelas di Permen nomor 6 ini. Kemudian hadir surat edaran yang mendetailkan. Jadi kebingungan yang menurut kami terasa di beberapa diskusi kita di jejaring sosial, kami mau bingung pakai syarat yang mana. Kalau kami pakai syarat yang di surat edaran, tentu tidak akan ada yang menerima itu dengan ada 14 persyaratan tadi. Tapi kemudian kalau kami menggunakan syarat yang di Permen nomor 6, bagaimana dengan data yang sudah menerima PKH tetapi dia juga berdampak? Nah, persoalan-persoalan begitu yang mungkin yang sedang terjadi di beberapa desa terkait penyiapan data calon penerima BLT Dana Desa. Nah, tentu kebingungan ini berdasar dan punya kekuatan tersendiri karena di lapangan tentunya 14 kriteria keluarga miskin tersebut sulit untuk ditemukan hari ini. Mungkin di beberapa desa ada, tapi di sebagian desa yang desanya sudah mulai ada perkembangan tidak akan menemukan 14 atau minimal 9 persyaratan dari 14 kriteria tersebut. Nah, kalau tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan menteri itu, di sisi lain, pemerintah desa punya keraguan untuk mengambil keputusan. Nah, kebingungan inilah yang membuat beberapa respon bermunculan tadi. Ada, ya pemerintah desa menyampaikan keluh kesahnya, mungkin juga masyarakat kebingungan, kayak mana sih, seperti apa sih, kan gitu. Soal BLT Dana Desa ini, apakah saya dapat, keluarga saya dapat. Nah, itu mungkin yang menjadi cukup jadi dampak di sosial masyarakat. Poin yang bisa kita ambil dalam situasi saat ini adalah, menurut kami Desa Bicara, pemerintah desa harus tetap mengupayakan pendataan masyarakat berbasis keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 di desa. Tentunya juga dengan menyiapkan tim yang bisa mendata, mempertanggungjawabkan data yang diambil dan bisa diverifikasi serta divalidasi. Nah, tentunya tim pendata ini harus mematuhi standar kesehatan saat pendataan. Karena situasinya pandemi COVID, misalkan tim pendata disiapkan 3 orang, terus door to door tapi dengan jarak misalkan 1 meter waktu pendataan. Nah, itu penting, persyaratan ini penting, menggunakan masker gitu ya. Hal ini penting dilakukan. Tentunya data yang dikumpulkan oleh tim pendata tadi berkaitan dengan satu, nama lengkap kepala keluarga dengan NIK. Bagaimana kalau belum punya KTP? Nah, mungkin bisa menjadi catatan tersendiri. Harus ada catatan tersendiri khusus, misalkan kakak tersebut belum punya gitu. Di data saja. Yang kedua, terdapat alamat jelas. Nomor 3, terdapat nomor rekening. Kalaupun tidak ada, dicatat. Terus, apakah dia penerima PKH atau tidak? Apakah dia penerima BPNT atau tidak? Apakah memiliki kartu prakerja atau tidak? Tentu jenis pekerjaannya, masyarakat atau kakak yang terdampak tadi. Selain terakhir, apakah keluarga memiliki riwayat sakit kronis atau tidak? Nah, menurut kami, data itulah yang didata, dikumpulkan oleh tim pendata, yang nanti dibawa ke forum musyawarah desa khusus gitu loh. Itu yang dibawa, sehingga pada proses verifikasi dan validasi tim pendataan bisa mempertanggungjawabkan itu, dan melalui musyawarah desa
secara khusus tadi bisa disepakati. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, data ini akan diverifikasi dan divalidasi di musyawarah desa khusus. Tentunya membahas siapa saja calon penerima BLT dana desa. Nah, proses verifikasi dan validasi ini tentu menjadi landasan paling penting untuk kebijakan desa, menentukan siapa calon penerima. Nah, musyawarah desa ini menjadi landasan pemerintah desa untuk menyusun kebijakan. Misalkan data penerima BLT bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Nah, misalkan kalau di satu desa, ini contoh, misalkan kalau di satu desa ditetapkan misalkan 250 KK, tetapi setengahnya itu tidak punya nomor rekening misalkan. Nah, itu bisa jadi keputusan tersendiri bahwasanya bentuk penyalurannya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Nah, tentu ini juga terkait dengan pemberian secara cashless tadi. Ya, kalau tidak punya rekening berarti kan kebijakannya berubah. Nah, desa harus punya landasan. Kenapa harus merubah misalkan? Oke, karena 50% dari calon penerima BLT tadi ternyata tidak punya rekening, maka kami mengambil kebijakan akan diantar langsung oleh pemerintah desa ke rumahnya misalkan. Nah, itu dibuat menjadi satu keputusan tersendiri gitu, sehingga pelaksanaan BLT ini dapat dilakukan segera dan maksimal. Nah, data dari hasil pendataan yang dilakukan oleh tim pendataan ini sangat penting dalam landasan musyawarah desa khusus ini gitu loh, agar aplikasi kebijakan BLT bisa secepatnya. Tadi seperti dilakukan oleh pemerintah desa, cepat, tanggap, benar, dan tidak menyalahi aturan tentunya. Sekali lagi, dari kami Desa Bicara menegaskan bahwasanya desa memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas yang memungkinkan desa mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan situasinya. Nah, dalam situasi saat ini tentunya desa bisa melakukan itu. Pencegahan dan penanganan dampak kesehatan tetap harus dilakukan di desa. Karena terkait dengan penanganan dampak sosial, dampak ekonomi, kami yakin terus diupayakan dan sedang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, kemanusiaan tetap yang paling tinggi saat ini. Maka kepentingan politik di desa dan birokratis kebijakan sebaiknya tidak menghalangi hal itu. Tentu tetap sehat, jaga kesehatan, desa bisa dan desa mampu untuk melayani masyarakatnya tanpa harus menabrak undang-undang yang berlaku. Nah, terakhir, pada tanggal 27 April 2020 yang lalu, sebenarnya Kementerian Desa melakukan konferensi pers. Nah, di dalam konferensi pers ini cukup menarik gitu lah. Sudah ada sekitar 8.157 desa dari 76 kabupaten yang sudah siap mau mencairkan BLT dana desa ini. Dalam artian, sudah ada desa yang siap, sudah ada desa yang sudah melakukan gitu. Nah, mungkin termasuk juga misalkan salah satu kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Labuhan Batu. Mereka sudah mendata 11.656 KK dari 76 desa yang menjadi calon penerima BLT dana desa. Mungkin hal baik gitu ya. Nah, tentunya juga dalam konferensi pers ini Menteri Desa menegaskan pentingnya bahan validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim pendata pemerintah desa menjadi landasan aturan gitu loh. Serta penyesuaian situasi desa sangat dibutuhkan gitu ya untuk penyaluran BLT dana desa ini untuk bisa dilakukan. Nah, dalam artian, Menteri menyampaikan masih ada ruang untuk kawan-kawan di pemerintahan desa melakukan kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi desanya, tanpa harus memang menabrak beberapa aturan yang nanti bisa mempersulit proses pertanggungjawaban. Untuk situasi saat ini, kami pikir kawan-kawan di pemerintahan desa bisa melakukan itu dengan baik. Dan harapan kami, tanggapan-tanggapan, respon-respon yang sudah banyak terjadi bisa disesuaikan dengan tempatnya gitu ya, agar juga kepentingan masyarakat tidak terhalang karena situasi itu. Itu dulu dari kami, tetap sehat, jaga semangat, jangan lupa ngopi.